Mari bersama-sama katakan amin, puji Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Ya, saya bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kesempatan untuk saya boleh melayani, dan berterima kasih buat Ibu Gembala, juga semua pengurus gereja di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari buka bersama saya Injil Lukas pasal 23. Kita akan baca ayat 33 dan ayat 34. Ya. Saya sudah siapkan firman dari rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya ngikuti pujian, sepanjang pujian di tempat ini, Tuhan ingatkan firman yang ini Bapak Ibu Saudara. Memang sudah lewat ya. Tapi saya percaya bahwa firman ini ya dan amin. Ya. Kita baca sebentar, Lukas 23 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lebih dulu. Kalau di Alkitab dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, saudara, itu bukan hanya sekedar sebutan, itu bukan sekedar tapi saya mau beritahu bahwa benar-benar memang tempat itu, kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Israel, Pak Andreas beserta Ibu sempat ke tanah perjanjian di Israel, di sana memang benar-benar bahwa tempat itu memang bentuknya tengkorak manusia, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini bukan sekedar sebutan, bukan sekedar bukan sekedar ya dibilang seperti itu, enggak, tapi memang aslinya tempatnya itu bentuknya seperti tengkorak, ya. Dan ini satu bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, amin. Ya, ini true story, benar-benar cerita yang nyata, cerita yang benar-benar ada, ya, bukan dongeng, bukan tahyul, tapi ditulis sesuai dengan realita, ditulis sesuai dengan fakta yang ada, ya. Sehingga saya dorong Bapak Ibu Saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, percayai firman itu. Ya, karena hal yang kecil saja dikatakan di sebuah tempat yang bernama Tengkorak, memang benar-benar. Gitu loh saudara. Memang benar-benar bentuknya itu ya tengkorak manusia, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi karena erosi alam, ya, karena cuaca yang berubah-berubah, memang bentuknya tidak lagi utuh. Bapak Ibu Saudara, ya, namanya juga itu dari alam, ya. Jadi kena hujan, kena angin, kena segala macam, saudara, panas segala macam. Jadi saya tahun terakhir ke sana 2018 apa 2019, 2018 mungkin ya, 2018. Ada perbedaan ketika saya pertama kali ke sana 2013. Jadi saya sudah ke sana 3 kali oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, 2013, 2016, 2018 ya. Saya anggap itu kemurahan Tuhan. Karena saya ke sana enggak pakai bayar, Bapak Ibu Saudara ya. Itu waduh paling nikmat sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ya, bukan satu kesombongan enggak Saudara, tapi saya ingin sampaikan bahwa setiap kita yang percaya menghidupi firman Tuhan, Tuhan selalu buka jalan, amin. Nah saudara, apa yang terjadi? Nah saya sampaikan juga bahwa Paskah, kalau saudara baca di Injil Lukas 22 ayat 1, maka dikatakan gini, di Israel itu ada banyak hari raya, diantaranya 3 hari raya yang terkenal, hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah, dan hari raya Pentakosta. Nah saudara, hari raya roti tidak beragi itu berlangsung 7 hari. Ya. Kalau kita baca di Lukas 22 ayat 1, sebentar saya baca ya. Lukas 22 ayat yang pertama, maka dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Gitu saudara ya. Jadi Paskah itu ada
Paskah itu adalah satu rangkaian ya dari hari raya roti tidak beragi. Ya, karena Alkitab katakan bahwa hari raya roti tidak beragi itu dilaksanakan 7 hari. Nah, di tengah-tengah 7 hari itu ada perayaan Paskah. Ya. Tadi Lukas 22 ayat 1, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Coba kita lihat sebentar. Matius 26. Matius 26 beri tanda di Lukas 23. Matius 26 ayat yang kedua. Matius 26 ayat yang kedua. Matius 6 ayat yang kedua dikatakan gini. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka baca sama-sama 23. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudara ya. Dan Kristus adalah Paskah sejati kita. Ya. Kristus adalah anak domba Paskah yang disembelih bagi saudara dan saya. Nah, sehingga saya ingin sampaikan pengertian gini. Selama ini mungkin kita kenal gini, Paskah itu hari Minggu, kebangkitan dari Yesus Kristus, saudara. Ya, tapi kalau saya pelajari firman Tuhan, maka Paskah itu sesungguhnya adalah rangkaian. Ya, rangkaian dari bangsa Israel tidak boleh makan roti sesuatu yang beragi selama 7 hari tidak boleh. Saudara, Alkitab mencatat gini, selama menjelang hari raya roti tidak beragi maka diperiksa, rumah-rumah diperiksa, tidak boleh seorang pun menyimpan ragi di rumahnya. Harus dibuang atau disimpan di satu tempat, dikunci, digembok. Sampai nanti berakhirnya hari raya roti tidak beragi baru boleh dibuka, baru ragi itu boleh digunakan lagi. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca Injil maka dikatakan 2 hari lagi akan Paskah, ya, akan Paskah dan anak manusia akan disembelih jadi korban, saudara ya. Jadi menurut saya dari firman-firman yang saya baca maka kematian Yesus juga itu rangkaian Paskah. Itu bisa juga berarti Paskah. Dan apa pesan Paskah buat kita tahun ini? Ya, kembali ke Lukas 23 Bapak Ibu Saudara ya. Lukas 23 tadi kita baca ayat 34 langsung dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Father, forgive them." Pesan Yesus itu jelas, kuat dan tajam. Apa firman-Nya? Nah, abot kan saudara? Abot saudara ya. Bapa, ampunilah mereka. Saudara, ini yang sesungguhnya makna dari Paskah. Saya berdoa jangan sampai setiap kita dari tahun ke tahun merayakan Paskah, rangkaian Paskah hanya seremonial, hanya sekedar liturgi, hanya sekedar oh iya orang Kristen hari rayanya kan ya selain Natal ya Paskah. Ya. Yang lebih gawat lagi harus ada telur dikasih ayat, Bapak Ibu Saudara ya. Yang sesungguhnya adalah apa yang sudah Yesus tunjukkan di atas kayu salib. Detik terakhir hidupnya Yesus berkata, "Father, forgive them." Bapa, ampuni mereka. Ini pesan yang sangat kuat. Ya, tidak peduli seberapa kejam orang melakukan terhadap saudara. Firman Tuhan katakan gini, Bapa ampuni mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka memperlakukan saudara. Tidak peduli seberapa mereka merugikan saudara, membuat saudara menjadi sakit, membuat saudara menjadi sesak, membuat saudara mengalami kerugian yang besar atau apapun. Firman Tuhan jelas katakan gini, Bapa ampuni mereka. Saudara mungkin berkata gini, loh enakan Pak, aku loh korban, aku enggak salah. Yang mulai dia kok enak ampuni. Persoalannya bukan soal enak atau enggak enak Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata,
Kalau engkau tidak mengampuni, maka apa? Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Persoalannya adalah gini, seberapa besar saudara dan saya mau diampuni oleh Bapa di surga. Nah ini yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Harus punya pengertian kebenaran seperti itu. Karena saudara, ada 3 hal berkat dari kalau saudara lakukan firman Tuhan. Kalau saudara melepaskan pengampunan, ya, secara keseluruhan Alkitab katakan ini, kalau engkau mengampuni maka Bapa di surga juga akan mengampuni. Ini Yesus loh yang ngomong, ya, bukan saya pendeta Sakaria, bukan, tapi Yesus yang ngomong, kalau engkau mengampuni maka Bapamu yang di surga mengampuni. Dan saya percaya setiap kita yang di ruangan ini, kita minta diampuni oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya percaya setiap kita rindu diampuni oleh Tuhan. Dan saudara, bukan hanya sekedar diampuni, tapi ketika saudara melepaskan pengampunan, ada berkat-berkat lain yang saudara dan saya terima. Yang pertama saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, pengampunan bukan untuk membebaskan orang lain, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri. Seringkali kan kita berpikir gini, kalau kita melepaskan pengampunan, keenakan deh Pak. Nanti besok-besok pasti lakukan lagi. Lah yang rugi siapa? Yang tersiksa siapa? Yang jadi korban siapa? Itu kan pikiran kita manusia Bapak Ibu Saudara. Saya baca satu buku, judulnya The Heavenly Man, Manusia Sorga. Ditulis oleh misionaris Cina yang bernama Brother Yun. Luar biasa. Dia juga nulis Living Water, air hidup. Wah bagus Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu saya baca salah satu kesaksiannya gini. Karena Injil, maka dia ditangkap. Kita tahu bagaimana negara Cina Bapak Ibu Saudara. Bagaimana penginjilan di sana. Tantangannya luar biasa. Aniayanya luar biasa. Tapi penginjil di sana itu luar biasa. Setiap orang percaya jadi penginjil. Di Cina itu setiap orang percaya jadi penginjil. Ketika mereka mengalami encounter, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, wah rohnya menyala-nyala. Wah mereka kemanapun pasti beritakan Injil. Kemanapun mereka pasti beritakan kabar baik keselamatan. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu cerita Yesus. Makanya di Cina orang percaya itu penginjil. Bukan jemaat, tapi penginjil. Mereka kalau sudah ketemu, maka yang ditanya gini, berapa jiwa yang kamu sudah menangkan? Berapa jiwa yang sudah kamu tangkap? Omongannya begitu Bapak Ibu Saudara. Beda kalau di sini. Jemaatmu berapa? Oh saudara, yang ditanya begitu saudara. Kamu kesini naik mobil apa? Oh saudara, ya. Di sini enggak saudara ya. Di sini hanya tukang parkir yang tanya saya, Bapak tadi pakai sedan putih ya? Haleluya saudara ya. Di sana itu kehidupannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi luar biasa sekali. Nah Brother Yun ini karena penginjilan, dia ditangkap, dia dipenjara. Kalau saudara baca bukunya, kesaksiannya luar biasa saudara. Ini nyata ya. Alkitab pernah menulis gini, Paulus dan Silas ketika di penjara, tengah malam dia naikkan pujian, pintu penjara terbuka. Betul ya? Pintu penjara terbuka, mereka lepas. Brother Yun ini loh, ngalami Bapak Ibu Saudara. Tahun 1997, jadi enggak begitu lama sekali sebetulnya. Cuma kita kurang dengar aja, kita enggak pernah dengar saudara ya. Atau saya sendiri yang enggak pernah dengar saudara. Tapi 1997 ketika dia di penjara, suatu hari, suatu saat, suatu malam saudara, tiba-tiba dia dengar suara gini, kamu keluar, audible. Suara Tuhan ngomong sama dia, kamu keluar, pintu penjara sudah terbuka, silakan kamu keluar. Dia dengar Bapak Ibu Saudara. Tapi dia ragu, ini apa sih? Apa ini, suara apa ini? Masa ya pintu penjara terbuka? Dia ragu Bapak Ibu Saudara. Tapi suara itu begitu kuat bicara sama dia, keluar loh. Kamu sekarang keluar.
Akhirnya dia enggak tahan, Brother Yun itu enggak tahan, saudara. Dan dia benar, saudara. Dia bangkit, dia bangun, dia menuju pintu penjara, selnya terbuka, sungguh-sungguh terbuka. Dan dia ketika dia keluar melangkah, dia lihat ada para penjaga, sipir penjara. Tapi dia lewat, mereka diam saja. Tidak ada yang satupun yang berusaha mencegah, berusaha mencekal, berusaha menangkap. Tidak sampai dia lolos, Bapak Ibu Saudara. Dan di buku itu diceritakan dia langsung ke Jerman, dia langsung ke Spanyol, dia menginjil kemana-mana. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika dia di penjara? Sekali waktu sipir penjara itu menyiksa, menganiaya dia, memukul dia begitu kuat sampai kedua kakinya patah. Karena Injil, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak cukup sampai di situ, jari-jari kakinya ditusuk pakai jarum. Benar-benar ditusuk. Tubuhnya itu disiksa sampai luka sangat parah. Ketika ada anggota keluarganya besuk, saudara, maka dia dibawa keluar oleh sipir penjara. Bertemu dengan anggota keluarganya bilang gini, loh Pak Sipir, ini bukan Brother Yun, Anda salah bawa keluar. Ini bukan keluargaku, bukan anggota keluargaku. Karena apa? Karena begitu parah luka yang diderita. Siksaan yang diderita sampai keluarganya enggak kenal. Tapi beruntung Brother Yun lahir ada satu tanda kelahiran ditunjukkan. Baru keluarganya percaya bahwa itu Brother Yun. Begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Brother Yun mengalami sedemikian rupa. Tapi dia mengampuni para sipir penjara ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun para sipir ini tidak pernah datang untuk minta maaf. Tapi dia sudah lepaskan pengampunan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika seseorang bisa melepaskan pengampunan, maka orang itu menjadi merdeka. Tidak ada lagi pintu-pintu penjara yang mengurung dia. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Selagi dia masih di penjara disiksa, Brother Yun ini sudah lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Itu yang membuat dia merdeka Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melepaskan pengampunan, maka Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, penginjilan ke Eropa, ya, penginjilan di seluruh Cina dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, hari ini sore ini saya tidak tahu kok Tuhan ingatkan akan firman ini disampaikan di sini. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini. Tapi satu hal saya mau pesan gini, momentum Paskah ini jangan disia-siakan. Amin. Jangan disia-siakan. Mari kita meneladani apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidupnya. Yesus itu tidak berbuat salah. Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan dosa. Malah dia menanggung dosa kesalahan kita di atas kayu salib. Dia menanggung segala kesesakan, sakit, penyakit, kutuk, kemiskinan kita di atas kayu salib. Alkitab mencatat gini, dia tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Saudara, Paskah itu bicara tentang kematian, bicara tentang penderitaan, bicara tentang kelahiran baru. Kita harus tahu penderitaannya Yesus. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mengampuni itu mudah apa mudah? Nah nggak jawab kan? Angel apa angel? Angel saudara. Tapi Yesus yang tidak berdosa aja dia bisa melepaskan pengampunan. Saya percaya itu penderitaan yang luar biasa.
Kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan kejahatan, kita bisa berlaku tidak adil terhadap sesama. Untuk ngampuni kita yang jahat aja, untuk ngampuni angel, saudara ya. Penderitaan. Tapi Alkitab katakan gini, ampuni mereka. Ampuni. Saya percaya kita ada di sini tidak lepas dari yang namanya kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Iya Pak ya. Pastilah kita pernah mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan tegas katakan gini, ampuni mereka. Maka pintu-pintu akan terbuka di depan saudara. Amin. Yang kedua saudara, kenapa kita harus mengampuni? Pengampunan mendekatkan kita dengan kasih karunia. Kalau saudara ingat Yusuf dalam Kejadian pasal 50, kita tahu Yusuf itu tipologi Yesus di Perjanjian Lama. Apa yang dialami Yesus dialami juga oleh Yusuf. Yusuf tidak disukai, dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual dengan keping perak, betul? Sama Yesus juga dijual. Yusuf memulai pelayanannya menghadap Firaun umur 30. Yesus juga memulai umur 30. Yusuf menjadi penyelamat dunia ketika dunia kelaparan. Ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Maka seluruh dunia kehabisan bahan makanan. Semua lari ke Yusuf. Lari ke Mesir di mana Yusuf diberi kuasa, diberi hikmat. Sehingga pada saat dunia paceklik atau kekeringan, di Mesir selalu ada persediaan makanan. Maka semua orang di seluruh dunia datang ke Mesir. Penyelamat dunia. Yesus juru selamat saudara dan saya, amin. Jadi Yusuf itu tipologinya Yesus di Perjanjian Lama. Dan saudara, apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dijual, dimasukkan sumur, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Sampai ketika Yakub meninggal, Bapak Ibu Saudara, maka saudara-saudaranya takut. Wah, jangan-jangan nanti Yusuf membalas dendam. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yusuf memilih mengampuni saudara-saudaranya daripada dia membalas dendam. Betul? Ketika saudara-saudara menghadap, sebelum ayah mati berpesan supaya mengampuni. Kita baca sebentar ya, Kejadian 50. Kejadian pasal 50. Langsung saja ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-mereka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini bisa saja dia membalas dendam atas setiap perlakuan saudara-saudaranya. Tapi yang terjadi adalah Yusuf memilih mengampuni. Dan saudara dengar baik-baik, ketika kita melepaskan pengampunan, maka itu akan membawa atau kita akan menerima perkenanan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan menerima perkenanan dari Tuhan. Orang pahit itu hatinya akan menjadi keras. Orang yang kepahitan akan menjadi pribadi yang keras hati. Tapi orang yang melepaskan pengampunan,
maka dia menjadi orang yang disukai banyak orang. Orang favorit itu tidak akan pernah menjadi favorit. Orang yang pahit tidak akan menjadi orang yang favorit di mana-mana. Karena kepahitan itu menghancurkan diri kita sendiri dan menghancurkan orang banyak. Lihat Yusuf. Dia selalu lepaskan pengampunan. Dijadikan budak di rumah Potifar. Dia kerja dengan baik. Difitnah, dimasukkan penjara. Dia kerja dengan baik. Perhatikan. Dijadikan budak, dia disukai. Potifar mempercayakan semuanya kepada dia. Difitnah, dimasukkan penjara, dia enggak ngamuk. Dia enggak protes. Dia jalani kehidupan di penjara dengan baik. Kepala penjara sampai mempercayakan segala sesuatunya. Betul saudara? Ketika juru minuman mendapat mimpi, diartikan bahwa engkau akan dikembalikan ke posisinya. Dan dia pesan, ingat aku ya. Boro-boro ingat saudara ya. Alkitab mencatat dilupakan, enggak tanggung-tanggung selama 2 tahun dilupakan. Tapi enggak pernah pahit Yusuf ini. Dia selalu lepaskan pengampunan. Apa yang terjadi? Dapat perkenanan, diangkat tinggi, melebihi juru minuman. Dia menjadi orang kedua di bawah Firaun. Luar biasa Bapak Ibu. Sebab itu pengampunan itu perlu. Karena pengampunan itu mendekatkan kita pada kasih karunia. Coba kita lihat sebentar, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15, Alkitab katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun, baca sama-sama 2, 3, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Terus, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Terjemahan asli dari menjauhkan diri, dikatakan ini, menarik diri. Nah, dengar baik-baik saudara. Orang yang pahit, orang yang mengalami kepahitan, cenderung menarik diri. Perhatikan. Ya. Orang yang pahit cenderung menarik diri. Coba perhatikan sekeliling saudara. Saudara ingat beberapa orang kalau ditanya kenapa enggak ke gereja. Orang yang pahit cenderung menarik diri. Pasti jawabannya gini, males Pak. Kenapa males? Ya males aja. Loh kok males sih? Ya karena ketemu. Ketemu sama si A lah, ketemu sama si B lah, ketemu sama si C lah. Males. Narik diri. Orang yang pahit, yang tadinya menggebu-gebu pelayanan, aktif di gereja, segala macam. Ngalami kepahitan, narik diri. Sudah mulai mengurangi aktivitas rohaninya. Sudah mulai malas untuk mengerjakan kegiatan rohani. Itu orang pahit, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab katakan gini, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena itu akan menjauhkan kita dari kasih karunia. Ya. Tapi ketika kita mau melepaskan pengampunan, kita tidak menjadi pahit. Maka kita dekat dengan kasih karunia Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus lepaskan pengampunan? Saya ingin beritahu buat Bapak Ibu Saudara, pengampunan adalah wujud dari kuasa Injil yang bekerja.
Saudara baca Injil, baca firman Tuhan, baca Alkitab saudara. Ini buku isinya tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju kata amin. Firman itu isinya ini. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan memulihkan hubungan kita dengan sesama. Ya. Markus 12 ayat 30 sampai 31 nanti baca di rumah. Alkitab katakan gini. Hukum yang pertama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi kekuatanmu. Dan hanya Pak Andri saudara ya. Ya, yang pertama hafal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi kekuatanmu. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting dari hukum pertama, Alkitab katakan apa? Kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Itu Injil Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara melepaskan pengampunan, itu berarti wujud Injil itu nyata dalam hidup saudara. Kuasa Injil itu nyata dalam hidup saudara. Karena percuma saudara percaya firman Tuhan, percaya Injil, tapi tidak kelihatan. Saudara masih nyimpan kepahitan. Saudara masih nyimpan dendam. Sementara Yesus katakan ini, Bapa ampunilah mereka. Amin. Halo? Ampunilah mereka. Kalau saudara percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang dilakukan Yesus, itu yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya percaya ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, kuasa kebangkitan itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya, amin. Kenapa? Karena wujud Injilnya nyata. Itulah. Kuasa Injilnya itu sungguh bekerja dalam hidup saudara dan saya. Efesus 4, kita lihat sebentar. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan, baca sama-sama 2-3. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terus Kolose 3. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, inilah pesan Yesus bagi kita saudara semua, Bapak Ibu Saudara. Bahwa di akhir kematiannya, Yesus memberi satu pesan khusus. Bapa ampuni mereka. Ketika saudara lakukan, maka kasih karunia akan turun dalam hidup saudara. Stefanus Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul pasal yang ke-7 dikatakan, karena Injil jam dengan batu sampai mati. Tidak ada kesalahan, merugikan yang alami saudara. Tapi apa yang dia lakukan Stefanus? Stefanus berkata, Bapa ampunilah mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab mencatat langit terbuka. Dan Stefanus melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Ketika kita melepaskan pengampunan, kasih karunia Allah turun. Dan ketika perkenanan itu turun, langit terbuka. Open heaven, surga terbuka dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar firman ini memberkati kita. Firman ini boleh menuntun saudara dan saya untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima